Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Diva Rida Amelia, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal, dengan NPM 172260010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa melalui Pembelajaran Discovery Learning berbantuan GeoGebra ditinjau dari self-concept dan motivasi belajar. Pada pendahuluan latar belakang, kemampuan representasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting dalam pembelajaran matematika. Menurut NCTM 2000, menyatakan bahwa representasi matematis merupakan salah satu standar proses yang harus dimiliki siswa. Kemampuan ini membantu siswa menyajikan dan memahami ide matematika melalui representasi visual, simbolik, dan verbal. Yang kedua, kemampuan representasi matematis siswa, self-concept, dan motivasi belajar masih belum optimal. Pada hasil wawancara dengan guru SMA Negeri 3 Tegal, menunjukkan kemampuan representasi matematis, self-concept, dan motivasi belajar siswa kelas 11-5 masih bervariasi. Kemampuan representasi matematis siswa pada kelas 11 terdapat pada materi garis simu persekutuan dua lingkaran yang memerlukan visualisasi dan pembelajaran melalui sebuah model. Lalu self-concept dan motivasi belajar di kelas 11-5 masih bervariasi. Sebagian siswa aktif dan mencoba untuk menyelesaikan suatu soal, sedangkan sebagian lainnya masih ragu dengan kemampuannya masing-masing dan sering kurang aktif dalam pembelajaran. Self-concept berkaitan dengan kemampuan representasi matematis menurut Sari dan Manoy 2022. Motivasi belajar berkaitan dengan kemampuan representasi matematis menurut Lutfi dan Husna 2021. Discovery Learning berbantuan GeoGebra mendukung visualisasi konsep dan penemuan konsep matematika menurut Fatmawati 2024. Research Gap-nya, penelitian sebelumnya umumnya hanya meninjau self-concept atau motivasi belajar secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengkaji kemampuan representasi matematis melalui Discovery Learning berbantuan GeoGebra ditinjau dari self-concept dan motivasi belajar secara bersamaan pada materi garis singgung persekutuan dua lingkaran. Tujuan penelitian ini menganalisis kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran Discovery Learning berbantuan GeoGebra ditinjau dari self-concept dan motivasi belajar. Didukung oleh penelitian terdahulu oleh Diah Budiati dan Budi Utomo 2024 terkait kemampuan representasi matematis siswa yang masih rendah, oleh Sari dan Manoy 2022 self-concept berhubungan dengan kemampuan representasi matematis, Lutfi dan Husna 2021 motivasi belajar mempengaruhi kemampuan representasi matematis siswa, dan Fatmawati 2024 GeoGebra mendukung visualisasi dan pemahaman konsep matematika. Lalu pada metodologi penelitian, pendekatan dan metode penelitian saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah populasi seluruh siswa kelas 11-5 SMA Negeri 3 Tegal, yaitu 36 siswa, dan subjek penelitiannya dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan hasil angket self-concept dan motivasi belajar. Jadi ada 9 subjek mewakili kombinasi kategori, yaitu tinggi-tinggi, tinggi sedang, tinggi rendah, rendah sedang tinggi, sedang sedang, sedang rendah, rendah tinggi, rendah sedang, dan rendah rendah. Untuk H adalah high, untuk M adalah moderate, untuk L adalah low. High adalah tinggi, moderate adalah sedang, dan low adalah rendah. Instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah yang pertama adalah tes kemampuan representasi matematis yang dibuat dengan indikator Arsi Maulida. Angket self-concept yaitu dengan indikator menurut Calhoun dan Akosala, dan angket motivasi belajar menurut indikator Hamzah. Untuk indikator angket self-concept ada 3 indikator, yaitu memiliki minat dalam belajaran, usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan, dan mencoba memperbaiki diri dan berusaha lebih baik. Lalu angket motivasi belajar menurut
indikator Hamzah ada 6, adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang keempat ada pedoman wawancara semi terstruktur. Lalu teknik pengumpulan datanya ada tes kemampuan representasi matematis, angket self-konsep, angket motivasi belajar, dan wawancara semi terstruktur. Selanjutnya ada teknik analisis data dan keabsahan data. Teknik analisis yang digunakan adalah model Miles, Suberman, dan Saldana 2014. Yang pertama ada reduksi data, lalu penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Untuk reduksi data, di sini peneliti menggunakan validitas, reliabilitas untuk angket self-concept dan motivasi belajar, di mana validitas angket yang valid ada 12 butir untuk angket self-concept dan motivasi belajar ada 18 butir untuk yang valid, dan keduanya reliable. Lalu selanjutnya untuk tes kemampuan representasi matematis, ada 11 uraian, di mana 11 uraian tersebut sudah valid dan reliable serta didukung dengan tingkat kesukaran dan daya beda tes. Lalu penyajian data adalah deskriptif masing-masing subjek dan tabel. Dan triangulasi teknik dilihat dari lembar observasi pada saat pembelajaran, tes kemampuan representasi matematis, angket self-concept dan motivasi belajar, serta wawancara semi terstruktur per subjeknya. Next. Pada deskripsi data, yang pertama adalah ada hasil angket, di mana kategori tinggi, sedang, dan rendah dilakukan menggunakan kriteria kategorisasi menurut Aswar 2013 berdasarkan nilai rata-rata min dan simpangan baku standar deviasi, yaitu kategori tinggi apabila nilai angka tersebut atau X lebih dari sama dengan rata-rata ditambah standar deviasi. Kategori sedang apabila X atau nilai angka tersebut kurang dari rata-rata ditambah standar deviasi dan lebih dari atau sama dengan rata-rata dikurangi standar deviasi. Dan kategori rendah apabila X atau nilai angka tersebut kurang dari rata-rata dikurangi standar deviasi. Di mana self-concept memiliki tinggi, sedang, rendah ada 8, 24, dan 4 siswa. Dan motivasi belajar ada 7, 23, dan 6 siswa. Hasil tes kemampuan representasi matematis juga memiliki skor tertinggi 97,72, skor terendah 40,90, dan nilai yang paling banyak muncul adalah 75. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan purposive sampling hasil angket, self-concept, dan motivasi belajar. Diperoleh HH, HM, MH, MM, LM, ML, dan LL. Kategori LH dan HL tidak muncul karena kondisi ini menunjukkan bahwa pada sampel penelitian tidak terdapat siswa yang memiliki self-concept tinggi namun motivasi belajar rendah, maupun siswa dengan self-concept rendah tetapi motivasi belajar tinggi. Dengan demikian, analisis mendalam hanya dilakukan pada 7 kategori yang memiliki perwakilan subjek. Selanjutnya, analisis data kemampuan representasi matematis. Ada 3 indikator menurut Arsi-Maulida, yaitu yang pertama menyajikan data atau informasi ke dalam bentuk representasi visual grafis yang sesuai dengan representasi internal dalam pikirannya. Yang kedua, membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan dan sesuai dengan representasi internalnya. Yang ketiga, menuliskan interpretasi dari suatu representasi masalah matematika dengan kata-kata yang sesuai dengan representasi internalnya, di mana aspek tersebut adalah aspek visual, simbolik, dan verbal. Lalu hasil dari tes 7 subjek, yaitu yang pertama subjek tinggi-tinggi atau HH, memperoleh cukup mampu dalam ketiga indikator tersebut. Subjek HM kurang mampu dalam indikator visual atau indikator menyajikan data ke dalam bentuk representasi visual. Subjek MH kurang mampu ke dalam 3 indikator tersebut, yaitu visual, simbolik, dan verbal. Subjek
MM mampu dalam ketiga indikator tersebut. Subjek ML cukup mampu dalam ketiga indikator tersebut. Subjek LM cukup mampu dalam indikator simbolik dan mampu dalam kedua indikator lainnya. Lalu subjek LL atau rendah-rendah cukup mampu dalam indikator visual dan kurang mampu dalam indikator simbolik dan verbal. Lalu pada pembahasan temuan penelitian self-konsep tinggi dan motivasi belajar tinggi, self-konsep tinggi menunjukkan bahwa siswa memiliki keyakinan terhadap kemampuannya, sedangkan motivasi belajar yang tinggi mendorong siswa aktif dan tekun dalam menyelesaikan permasalahan. Kondisi tersebut menghasilkan kemampuan representasi matematis yang baik sehingga siswa mampu menyajikan informasi ke dalam bentuk visual secara tepat, membangun model persamaan matematika dengan benar, serta menjelaskan penyelesaian menggunakan bahasa matematika yang sesuai. Yang kedua ada self-konsep tinggi dan motivasi belajar sedang. Self-konsep yang sedang menunjukkan bahwa keyakinan siswa terhadap kemampuannya belum terbentuk secara optimal, meskipun motivasi belajarnya tinggi. Siswa masih menunjukkan kemampuan representasi matematis yang kurang, sehingga belum mampu menyajikan representasi visual secara tepat, menyusun model matematika dengan benar, maupun menjelaskan penyelesaian menggunakan bahasa matematika yang sesuai. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi belajar yang tinggi belum selalu diikuti kemampuan representasi matematis apabila tidak didukung self-konsep yang baik. Lalu yang ketiga ada self-konsep sedang dan motivasi belajar tinggi. Self-konsep yang sedang menunjukkan bahwa keyakinan siswa dalam kemampuannya belum terbentuk secara optimal. Meskipun memiliki motivasi belajar yang tinggi, siswa masih menunjukkan kemampuan representasi matematis yang kurang, sehingga belum mampu menyajikan representasi visual secara tepat, menyusun model matematika dengan benar, maupun menjelaskan penyelesaian menggunakan bahasa matematika yang sesuai. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi belajar yang tinggi belum selalu diikuti kemampuan representasi matematis apabila tidak didukung self-konsep yang lebih baik. Lalu yang keempat ada self-konsep sedang dan motivasi belajar sedang. Self-konsep dan motivasi yang sama-sama berada pada kategori sedang menghasilkan pada kemampuan representasi matematis yang baik. Siswa mampu menyajikan representasi visual, menyusun model matematika, dan menjelaskan penyelesaian secara verbal, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan pada ketelitian penyelesaian. Lalu yang kelima ada self-konsep sedang dan motivasi belajar rendah. Self-konsep yang sedang menunjukkan bahwa siswa masih mampu memiliki keyakinan untuk mencoba menyelesaikan soal, tapi motivasi belajarnya masih rendah, menyebabkan ketelitian dan konsistensi belum optimal. Akibatnya, siswa cukup mampu menyajikan representasi visual, membangun model matematika, dan menjelaskan penyelesaian meskipun masih ditemukan beberapa kesalahan pada indikator tersebut. Yang keenam ada self-konsep rendah dan motivasi belajar sedang. Self-konsep yang rendah menunjukkan bahwa siswa masih kurang yakin terhadap kemampuannya, sedangkan motivasi belajar yang sedang mendorong siswa tetap berusaha menyelesaikan soal. Kondisi tersebut menghasilkan kemampuan representasi matematis yang cukup baik, siswa mampu menyajikan representasi visual dan menjelaskan penyelesaian secara verbal, sedangkan kemampuan menyusun model matematika masih cukup berkembang. Self-konsep rendah dan motivasi belajar rendah sama-sama rendah menyebabkan siswa kurang percaya diri dan kurang mendorong dalam menyelesaikan masalah. Kondisi tersebut menghasilkan kemampuan representasi matematis yang rendah, atau kondisi tersebut didukung dengan kemampuan representasi matematis yang rendah, siswa hanya cukup mampu menyajikan representasi visual, sedangkan masih mengalami kesulitan dalam membangun model matematika dan menjelaskan penyelesaian secara verbal. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Manoy 2022 tentang self-konsep dan kemampuan representasi matematis, Lutfi dan Husna 2021 kemampuan motivasi belajar dan kemampuan representasi matematis, serta Maulida dan Wahyudin 2025 representasi matematis digital dalam pembelajaran. Lalu ada simpulan dan saran. Simpulan penelitian, kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran Discovery Learning berbantuan CCebra menunjukkan perbedaan pada setiap kombinasi self-concept dan motivasi belajar.
Perbedaan tersebut tampak pada kemampuan siswa dalam menyajikan representasi visual, membangun model atau persamaan matematika, serta menjelaskan penyelesaian secara verbal. Penerapan discovery learning berbantuan GeoGebra mendukung siswa dalam mengeksplorasi konsep dan memvisualisasikan materi garis singgung persekutuan dua lingkaran sehingga membantu penyusunan representasi matematis terutama aspek visual dan simbolik. Secara umum, siswa dengan self-concept dan motivasi belajar yang lebih baik menunjukkan kemampuan representasi matematis yang lebih baik pula. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa motivasi belajar yang tinggi belum tentu diikuti kemampuan representasi matematis yang optimal apabila tidak didukung oleh self-concept yang memadai. Saran penelitiannya, berdasarkan hasil penelitian, guru disarankan untuk menerapkan model discovery learning berbantuan GeoGebra sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep matematika serta mengembangkan kemampuan representasi matematis dengan tetap memperhatikan perbedaan self-concept dan motivasi belajar yang dimiliki setiap siswa. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kemampuan representasi matematis pada materi matematika lain atau jenjang pendidikan yang berbeda, serta menunjukkan pendekatan dan desain penelitian yang berbeda, seperti metode eksperimen, sehingga efektivitas discovery learning berbantuan GeoGebra dan dihubungkan antara self-concept, motivasi belajar, dan kemampuan representasi matematis dapat dikaji secara lebih komprehensif. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.